kita bertanya, kenapa habis sholat kita baca istighfar kan? Bukankah mengatakan kalau dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Kalau melihat yang indah-indah, yang menakjubkan subhanallah. Kalau musibah, nah kenapa habis sembahyang assalamualaikum alhamdulillah astagfirullah? Memangnya kita di sholat itu buat maksiat? Pernah nggak terpikir itu? Ya habis sholat kok istighfar gitu. Atau istighfarnya itu peristiwa yang sebelumnya gitu? Enggak kawan. Ini aja kadang-kadang kita nggak paham kan? Astagfirullah, kena habit, artinya kebiasaan aja. Padahal menjaga sterilisasi ketika kita dalam itu tadi mempertahankan ini yang nyata kau, ya. Tadi kan dasarnya kau tadi kan sudah dapat kan? Melihat diri yang batin tadi, itulah yang disaksikan. Karena itulah wujud Allah. Yang kedua, masih masalah Fatihah tadi. Fatihah kan sebagai kita sampaikan tadi, induk daripada segala surah yang ada, daripada segala sebab. Lalu dikemas kembali menjadi sekitar, dikemas lagi menjadi kutiba, dikemas lagi menjadi titik. Titik itulah awal mula permulaan Allah menjadikan, meniupkan ruhnya kepada kita. Karena waktu ini Allah tiupkan ruh di dalam diri jasad kita, sehingga kita dapat. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan kita supaya untuk mengenalnya? Kenapa dia tidak langsung mengenalkan dirinya kepada kita? Jadi Ustaz, mohon penjelasannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem ini pertanyaannya. Karena pertanyaannya mana kalam qadim dan mana kalam muhaddas. Ya kan? Al-Quran yang kita baca-baca itu, ya setahu kita selama ini itulah Al-Quran secara syariat. Ternyata Al-Quran itu ada di diri. Bahkan jumlah saraf, jumlah ini itu dan memang juga ada di diri. Jadi yang mana Al-Quran yang di diri? Itu ya pertanyaannya. Mana Ri? Cara duduk betul lain kita ingat. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah tentang apa itu tadi? Hah? Oh, kenapa Allah ciptakan manusia? Ya, cara jawab sederhana, Allah itu ingin melihat dirinya di luar dirinya. Ya, kalimat itu. Allah ingin melihat dirinya ya di luar dirinya. Maka dia ciptakanlah itu manusia ini. Memang kedudukan manusia ini luar biasa aja. Salah satu biasanya manusia ini nomor 2 sesudah pintarnya Allah. Jadi ketika dia ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka diciptakannya lah
manusia, diciptakanlah alam semesta. Maka dari persoalan itulah maka muncul definisi alam semesta ini, diri kita ini adalah manifestasi Allah. Ya. Karena inilah dia paham wahdatul wujud itu. Ini nyata dia, gitu. Ya, maka kita sudah pernah bahas ada 3 penyebab kenapa kita tidak bisa melihat Allah pada diri. Yang pertama, kita tidak berani meninggalkan diri. Tetaplah ini yang kita rasa kita, gitu loh. Ya. Belajar kita meninggalkan pemahaman itu, gitu, tinggalkan. Yang kedua, kita tidak bisa melihat Allah. Ya, ini berputar dulu ya. Mengenal Allah, tidak bisa melihat Allah karena masih ada wujud yang lain. Ya, yang ketiga, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Itu dikarenakan masih terjebak oleh bentuk dan rupa. 3 itu penyebab kita tidak bisa melihat Allah. Nah, jadi tidak satu pemahaman ketika Allah berkata wa ma khalaqtul jin, aku jadikan, aku ciptakan. Tidak terhenti makna itu di situ. Tapi kalau kita mengatakan manusia ini percikan Tuhan, manusia ini yang dimaksudkan manusia tadi, ya ingat ya yang kalimat di awal saya tadi, di mana kita meletakkan manusia itu? Bukan pada jasad, tapi pada ruh. Ya, kalau spesifik saya katakan lagi, letakkan makna manusia, yaitu pada sifat ma'ani itu. Ya. Jadi manifestasi itu berbeda pemahamannya dengan Allah menciptakan. Kalau diciptakan, ini ada berpeluang, ada Allah, ada hamba, iya kan? Kalau Allah kuasa, kita kuasa, kan itu kalau ada 2. Berarti kalau kita bergerak, digerakkan Allah, Allah bergerak, siapa yang gerakannya? Nah, ini risikonya kalau keluar dari tauhid. Iya kan? Kita bergerak digerakkan Allah. Kalau gitu Allah bergerak, yang gerakannya siapa? Nah, ini duduk tauhid itu. Jadi pertanyaan yang kedua tadi saya jawab, ya kan? Nah, makanya itu Pak Faisal dalam rangka mengenal Allah itu juga punya level. Ada hamba yang mengenal Allah, ya kan? Tetapi Imam Ali ya, bagi dia mengenal Allah itu adalah arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya apa? Allah yang sesungguhnya memperkenalkan dirinya. Ingat kaji dasar, kita nggak pernah ada. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya ingin memperlihatkan dirinya. Maka itulah muncul kalimat Syahidul Kasroh fil Wahdah. Pandang yang banyak ini bersumber kepada yang satu. Nah, itu dia. Ya. Nah, maka pandangan kesadaran pikiran kita dengan kesadaran spiritual kita, ya, sangat bisa terjadi perbedaan. Nah, itu Pak Faisal yang bisa saya jawab. Pertanyaan yang pertama, Al-Quran yang hidup itu ya diri kita inilah. Diri yang mana dia? Coba gini, aku kasih logikanya. Kalau sifat 7 itu sama dengan Allah, kira-kira gimana pendapat kawan-kawan? Sama nggak dia dengan Allah itu?
Coba dulu lah, coba dulu. Jadi sama ya. Sama. Jadi kalau gitu, tahuan jadinya. Cara ya. Ini sedap nih. Ya Allah. Tadi kan ada ini apa bahasanya sedap, ada nuansa begini. Tapi ini lihatnya dari kacamata tahu? Kalau dari kacamata lain nanti bubar kita. Nggak ketemu. Iya kan? Kalau saya katakan begini, bahasa Indonesia ya. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu udah tahulah kita dia sifat 7 ya. Kalau saya bilang sama dengan Allah, gimana kira-kira pendapat? Ya kalau ada yang nggak setuju bilang aja nggak setuju. Orang kita nggak ada masalah, kita diskusi kok. Dan kita kepada penggemar YouTube pun silakan juga ngasih pemasukan. Gitu ya. Udah ya? Oke ya? Fix itu kalau kayak gitu. Terus kalau begitu yang berkata ini siapa? Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang mengatakan ini? Kan berarti ini bisa kita bilang itu. Bisa nggak kita bilang ini? Bisa ya. Kalau begitu sesungguhnya aku. Berarti Allah itu di luar atau di sini sekarang? Luar dalam. Luar dalam. Iya kan? Berani nggak bilang sesungguhnya aku adalah Allah? Nih otak kita. Yang bilang itu siapa? Saya. Kan dia yang bilang itu kan? Yang bilang dia Allah itu siapa? Dia sendiri, bukan saya, woi. Aku mana berani bilang itu. Tapi si sifat yang di diriku itu mengatakan itu berarti lepas enggak itu dari ini kok. Nah, cobalah direnung dulu. Biar jangan capek kali kita kayak ikan di laut kan. Dia hidup, dilahirkan, makan, dibesarkan, kawin dan seterusnya, tinggal di air. Tapi 7 hari 7 malam kesana kemari, ditegur sama tungkul kayu. Apa kata tungkul kayu? Wahai ikan, kuperhatikan kalian 7 hari 7 malam, iya kan? Kesana kemari, apa yang kalian cari? Iya kan? Maka ikan itu menjawab, kami mau mencari air. Kira-kira tungkul kayu ketawa nggak dia itu? Loh, kok kalian cari air? Dilahirkan di air, makan, dibesarkan, kawin, beranak pinak. Kok cari air? Nah, jadi Tuhan jangan dicari lagi. Cuma kan jangan besok pagi Jip bilang, ini Tuhan, gitu. Itu nggak boleh. Tapi di kesadaran boleh nggak? Boleh. Di kesadaran itu. Maka kalau diteliti lagi, sadar itu siapa? Itulah sifat hayat Allah. Hanya orang hidup yang ada kesadarannya. Orang mati mana ada sadarnya itu. Jadi sesungguhnya aku gitu. Kalau begitu Pak Faisal yang membaca Al-Quran itu siapa?
Dia sendirilah yang membaca kalamnya itu. Ya, artinya tamat itu tak putus, Pak. Mana ada putusnya itu. Dia abadi itu. Makanya saya bilang, inilah barcode kalau kita bicara surga. Nah, udah ada di sini. Sadar kita, sadar ilusi atau sadar yang real? Coba kita diskusikan dulu itu. Sadar kita real. Cuma ingat tadi ya, kuncinya di kata kesadaran. Di kesadaran itu. Makanya dikatakan jarak kita dengan Allah itu bukan jarak geografis. Yang membagi-bagi dunia ini siapa? Ini Indonesia pakai batas wilayah kan? Itu kan ada kan? Tapi semua dunia ini, katakan misalnya dunia ini selebar meja ini, pada hakikatnya kan satu kan? Ya. Yang buat terpisah-pisah ini siapa? Pelajarilah sejarahnya itu. Cuma pertanyaannya, kira-kira kita ini satu dataran nggak dengan Mekah? Satu dataran kan? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Apa karena bangunan Ka'bah itu maka dia mulia? Boleh jadi.